Hai, perkenalkan nama saya Esther Mayes Tanggang. Saya dari kelas A Pendidikan Bisnis Tambuk 2017. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai teknik kemampuan bertanya untuk pemenuhan tugas mata kuliah micro teaching saya. Nah, sebelum kita mengetahui apa-apa saja teknik kemampuan bertanya, terlebih kita harus mengetahui dulu apa itu kemampuan bertanya. Bertanya dalam proses pembelajaran sangat penting. Dengan pertanyaan yang baik dan tepat dalam melontarkannya berpengaruh positif bagi siswa. Keterampilan dan kelancaran bertanya guru dan calon guru perlu dilatih dan ditingkatkan baik isi maupun tekniknya. Nah, menurut Mufarokah tahun 2009, keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pernyataan yang dilontarkan guru yang menuntut respon atau jawaban dari siswa. Keterampilan bertanya sendiri ialah kegiatan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir dan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Sedangkan menurut Hasibuan dan Muegiono dalam buku Mufarokah, bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenali. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus yang efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Nah, menurut Mufarokah tahun 2009, keterampilan bertanya bertujuan untuk yang pertama, merangsang dan meningkatkan kemampuan siswa berpikir. Yang kedua, memotivasi siswa agar terlibat dalam interaksi. Yang ketiga, melatih siswa berpikir divergen. Yang keempat, melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Dan yang kelima, mencapai tujuan belajar. Nah, menurut Alma tahun 2010, keterampilan bertanya dibedakan menjadi dua, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Untuk keterampilan bertanya dasar sendiri, terdapat 6 komponen. Yang pertama, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. Kedua, pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, kadang-kadang guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dengan siswa. Contoh, kita ketahui bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Coba kamu sebutkan faktor penyebab lain yang mengakibatkan orang untuk berbelanja ke pasar. Nah, kemudian yang ketiga, pemindahan giliran. Ada kalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa karena jawaban siswa benar atau belum memadai. Kemudian yang keempat, penyebaran. Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Ia hendaknya berusaha semua siswa mendapat giliran secara merata. Perbedaannya dengan pemindahan giliran adalah pemindahan giliran beberapa siswa secara bergilir diminta menjawab pertanyaan yang sama. Sedangkan pada penyebaran, beberapa pertanyaan yang berbeda disebarkan giliran menjawabnya kepada siswa yang berbeda pula. Kemudian yang kelima ada pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu memberi waktu beberapa detik untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa untuk menjawabnya. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu pemberian tuntunan. Bila siswa itu menjawab salah satu atau tidak menjawab, guru hendaknya memberikan tuntunan kepada siswa agar ia dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Nah, kita lanjut ke keterampilan bertanya lanjut. Terdiri dari 6 komponen. Nah, sebelumnya keterampilan bertanya lanjut
dibentuk atas dasar penguasaan komponen-komponen bertanya dasar. Oleh sebab itu, komponen bertanya dasar masih dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut. Nah, komponen yang pertama itu yaitu pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengandung proses mental yang berbeda-beda, dari proses mental yang rendah sampai proses mental yang tinggi. Oleh karena itu, guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya berusaha mengubah tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat meningkat kembali fakta-fakta ke berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi seperti pemahaman, penerapan, analisis sintetis, dan evaluasi. Guru dapat pula mengajukan pertanyaan pelacak atau probing. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Nah, untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya rendah yang lebih tinggi dan kompleks, guru hendaknya dapat mengatur pertanyaan yang diajukan kepada siswa dari tingkat mengikat, kemudian pertanyaan, pemahaman, penerapan, analisis sintetis, dan evaluasi. Usahakan agar jangan memberikan pertanyaan yang tidak menentu atau yang bolak-balik. Misalnya, sudah sampai kepada pertanyaan analisis, kembali lagi kepada pertanyaan ingatan, dan kemudian melonjak pada pertanyaan evaluasi. Hal ini akan mengakibatkan kebingungan kepada siswa dan partisipasi siswa dalam belajar menurun. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan pertanyaan pelacak. Nah, jika jawaban yang diberikan oleh siswa dinilai benar oleh guru, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Dan yang terakhir, peningkatan terjadinya interaksi. Agar siswa lebih terlibat secara pribadi dan lebih bertanggung jawab atas kemajuan dan hasil diskusi, guru hendaknya mengurangi atau menghilangkan peranannya sebagai penanya sentral dengan cara mencegah pertanyaan dijawab oleh seorang siswa. Jika siswa mengajukan pertanyaan, guru tidak segera menjawab, tetapi melontarkannya kembali kepada siswa lainnya. Demikianlah presentasi mengenai teknik kemampuan bertanya. Terima kasih dan semoga presentasi ini boleh berguna dan bermanfaat. See you.